Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 53 awak KRI Nenggala 402 yang tenggelam. Mengerikan sekali. Panglima TNI mengumumkan bahwa KRI Nenggala 402 terbelah menjadi 3. Banyak spekulasi berseliweran ya, apakah ini semata-mata karena masalah teknis. Tapi sejauh ini saya belum baca ya, mungkin ada tapi saya belum baca masalah disebabkan human error, belum baca ya. Tapi kayaknya lebih banyak masalah teknis. Kemudian juga spekulasi lain yang berkembang liar, mohon maaf saya katakan berkembang liar, tentang kemungkinan KRI Nenggala ini ditorpedo oleh Angkatan Laut RRC. Ini saya katakan berkembang liar karena sumber-sumber yang sumir, dan saya sempat baca sekilas di pertemanan grup WA ada yang mengatakan yang bersangkutan komunikasi dengan seorang perwira Angkatan Laut yang paham dengan soal-soal kapal selam, dan mengatakan mustahil kalau kena torpedo pasti ada ledakan besar dan pecah dan sebagainya lah. Saya nggak gitu paham ya, tapi yang pasti semuanya hampir sepakat ini masalah teknis yang ini yang menarik, yang terutama disebabkan karena usia tua. Kapal ini sudah berusia sangat tua, dan kalau kita baca dari para penulis, saya kenal Slamet Ginting ya. Slamet Ginting ini wartawan senior, sampai sekarang masih aktif di Republika, menulis dengan sangat bagus tentang KRI Nenggala karena dia memang punya basic pengalaman dan pengetahuan di TNI khususnya. Dan ketika menulis soal ini, dia juga di akhir kalimat dia mengucapkan terima kasih pada Kepala Dinas Penerangan atau apa Angkatan Laut yang telah memberikan bahan-bahan, dan sangat bagus sekali. Begitu juga yang lainnya itu menuliskan pada intinya memang kapal itu sudah sangat tua dan dipaksa lah. Nah, kalau dipaksa ini soal lain ya, dipaksa menyelam di kedalaman yang tidak di luar kemampuan maksimal dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak paham soal itu, saya cuma baca sepintas, tapi sekali lagi saya katakan bahwa semua sepakat ini sudah tua dan sudah saatnya memang mendapat bukan cuma perawatan tapi peremajaan, dalam arti ini di grounded untuk tugas-tugas yang ringan atau apa, sementara tugas-tugas utama diberikan pada kapal-kapal selam baru yang masih muda. Dan tentu saja itu memang memerlukan dana yang sangat besar, tidak sedikit. Nah, ini menarik, saya nggak ngerti dari mana idenya, tapi mungkin anak-anak ini dari Jogja, sebuah kota yang terkenal heroik lah ya. Ini bacanya saya hampir nangis juga. Bagaimana mereka mengumpulkan dana ya. KRI Nenggala 402 karam, Hamas Jogokarian galang dana beli kapal selam baru. Oke. Ya, saya bacakan saja. Tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala 402 menjadi duka mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebanyak 53 awak dan kru gugur di perairan Bali saat menjalani latihan bersama Rabu 21 April 2021 lalu. Prihatin atas tenggelamnya KRI Nenggala 402 itu pun menggugah Himpunan Anak-anak Masjid atau Hamas Jogokarian untuk melakukan penggalangan dana guna membeli kapal selam baru sebagai ikhtiar mengganti KRI Nenggala 402 yang baru saja ditimpa musibah. Saudara, sebelum masuk ke paragraf berikutnya, saya mau kasih informasi sedikit walaupun mungkin tidak banyak berguna. Karena Jogokarian, Masjid Jogokarian ini masjid yang sangat fenomenal dan menjadi inspirator bagi banyak masjid yang lain. Karena prinsip utama masjid ini adalah saldo kas masjid harus 0 rupiah. 0 rupiah, jadi setiap uang yang disumbangkan oleh jamaah, oleh siapapun kepada masjid ini akan segera dikembalikan untuk jamaah, untuk umat, untuk kesejahteraan umat. Dahsyat. Masjid ini menganut sistem
menganut prinsip 0 rupiah. Jadi apapun. Jadi kalau Anda ke sana kemalaman ke Jogja, bisa mampir ke Jogokarian, Anda dapat tempat yang layak, sangat layak di sebuah masjid, bisa tidur gratis. Besok pagi Anda sarapan gratis. Biasa saya pernah berkunjung ke sana, dahsyat sekali masjid ini. Masjidnya tidak besar, kecil, tapi benar-benar sangat melayani umat. Jadi kalau masjid-masjid lain misalnya jam 8 malam setelah sholat isya digembok, dikunci ya. Lalu ada tulisan di mana dilarang tidur di masjid, bukan jamaah, dilarang mandi dan sebagainya. Itu tidak berlaku di Masjid Jogokarian. Siapapun Anda mau datang cuma mohon maaf numpang kencing, buang air besar saja, pergi lagi boleh. Anda mau datang cuma numpang ambil teh manis, pergi lagi boleh. Nggak harus sholat, nggak harus jadi jamaah. Ini masjid dahsyat luar biasa, dan sekarang sudah mulai menginspirasi banyak pengurus-pengurus masjid lain dari daerah-daerah lain datang ke sana untuk studi banding, benar-benar studi banding ya. Tidak seperti para pejabat kita. Dan mereka mulai menerapkan di tempatnya masing-masing dengan kemampuan yang masing-masing juga. Dahsyat sekali saudara. Oke, balik lagi Jogokarian ya. Takmir Masjid Jogokarian Ustadz Muhammad Jazir. Ini Muhammad Jazir ini benar-benar sosok inspirator. Dia ini yang terutama yang punya gagasan membuat masjid ini benar-benar untuk melayani umat saya katakan. Jadi siapapun mau cuma datang untuk numpang tidur, besok subuh orang sholat subuh dia tetap tidur atau langsung pergi, nggak masalah. Nggak masalah. Ini luar biasa ya. Ustadz Muhammad Jazir ASP menyampaikan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia, terhadap wilayah Indonesia yang perlu dijaga. Indonesia adalah negara kelautan, sehingga sudah semestinya armada laut harus dikuatkan. Maka kami gerakkan masyarakat Indonesia untuk berbarengan patungan membantu angkatan laut kita, agar mempunyai armada yang kuat untuk menjaga kekayaan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kekayaan Indonesia harus kita jaga agar nantinya tidak terjadi perampokan oleh orang-orang asing dan bisa diwariskan untuk anak cucu kita ke depan. Saudara, ini orang akan mengatakan, percuma, lu kira harga kapal selam sama lu beli sepeda gitu ya, yang coba beberapa juta lu kumpulin duit ngasong kemana-mana bisa dapat ini. Coba ini Suara Jogja, coba infak bantuan pembelian kapal selam pengganti Nenggala. Anak kecil di depan, baca ya. Ini memang uang yang dikumpulkan berapa sih, mohon maaf ya, berapa sih yang bisa dikumpulkan dari aksi anak-anak Hamas ini dibanding harga kapal selam yang harus mereka bayar. Tapi ini kita harus melihat sebuah upaya ketulusan dari anak bangsa terhadap kesadaran menjaga keutuhan wilayah NKRI, khususnya di bidang laut. Di laut kita tahu dari pelajaran sejarah yang kita baca dari waktu masih kecil di SD SMP, bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih. 17.000 pulau lebih, dan Indonesia wilayahnya 2/3-nya terdiri dari lautan. Dan memang sangat-sangat memprihatinkan apabila kita di laut yang punya semboyan Jala Svepa Jaya Mahe, di laut kita jaya, sangat memprihatinkan. Nah, ini ada berita juga dari ini si Fadli John ya. Fadli John itu mengatakan, ini hari Ahad, berita dari Portal Islam. Fadli John, modernisasi alutsista harus diutamakan ketimbang pemindahan ibu kota. Ya, kata Fadli John. Ini banyak iklan nih, mohon banget ya. Nah, ini tulisan itu, judul yang merah ya. Judul yang merah. Oke. Fadli mengatakan begini, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto berencana melakukan investasi modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik Pertahanan Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemhan mendukung rencana tersebut. Salah satu yang mendukung rencana Prabowo adalah anggota Komisi 1 DPR, Fadli John. Ya iyalah ya, satu partai ya. Tapi bukan itu maksud saya intinya ya. Kita lihat pesannya ya. Dan sebagai ini lebih diutamakan. Menurut saya penting untuk modernisasi alutsista.
ini lebih diutamakan ketimbang pemindahan ibu kota. Kata Fadli saat dihubungi seperti dikutip Realita Rakyat.com pada Ahad 25 April kemarin ya. Jadi bukan rahasia juga kalau sistem persenjataan, alat alutsista, alat utama sistem persenjataan. Nah ya, kita itu mohon maaf kalau dibilang primitif ya keterlaluan banget sih lihat menghina negara gitu ya. Tapi memang untuk wilayah sebesar ini, seluas ini, kita tuh jangankan berhadapan dengan kapal perang lawan gitu ya. Jangankan berhadapan dengan kapal perang lawan, untuk berhadapan dengan kapal ikan, pencuri ikan dari luar negeri pun kita tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Begitu kita mulai mengusir segala macam, ada kapal perang negara tersebut yang mendampingi. Anda masih ingat 2 tahun lalu kira-kira video pendeknya beredar bagaimana kapal patroli angkatan laut kita mengusir kapal nelayan asing dari RRC, dan akhirnya cuma bisa Mister, Anda memasuki wilayah perairan RI, Anda harus keluar, dan itu diabaikan sama kan, kita tidak bisa apa-apa. Ngeri sekali. Jadi kalau seorang Fadli John prihatin itu normal ya. Pertama, dia anggota Komisi 1 DPR RI yang memang terkait dengan pertahanan keamanan negara. Tapi kedua, dia juga sorry banget ya, satu partai dengan Kemhan. Tapi di luar itu, kita semua anak-anak, bahkan anak-anak kecil, anak-anak remaja, himpunan anak masjid Hamas. Himpunan anak masjid Hamas Jogokarian pun turun. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf, berapa sih duit yang mereka bisa kumpulkan? Berapa? Tapi masa ini tidak mengusik gitu. Tidak mengusik hati nurani lah gitu ya. Para petinggi negeri di sekitar Monas itu. Malah sibuk memindahkan ibu kota negara yang sama sekali tidak ada kepentingannya, tidak ada perlunya, kecuali adalah ambisi besar Presiden Jokowi seolah-olah ingin ada legacy, ada warisan yang apa ya nyebutnya, yang jadi peninggalan di masa saya ibu kota pindah, ada bangunan Garuda yang luar biasa sebagai dan terus dan sebagainya. Nah, ini bahkan media asing soroti hilangnya KRI Nenggala 402. Negara ribuan pulau tak punya cukup dana, tapi ngotot pindah ibu kota ya. Wow, ini seru sekali. Ini benar-benar memalukan media asing. Siapa media asingnya? Ini saya bacain dulu ya. Media asing ini mohon banget. Aduh, banyak iklan, gimana cara tutupnya? Nanti kita sangkain main-main sama iklan lagi. Media asing soroti hilangnya KRI Nenggala 402. Negara ribuan pulau tak punya dana cukup, tapi ngotot pindah ibu kota. Yang merah lagi. Kalah sama iklannya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kebaca agak dikit lama deh. Tuh ya. Saya baca. Di bawahnya ada foto KRI Nenggala, kan? Oke. Waduh, hilang. Oke. Media asing banyak memberitakan hilangnya kapal selam NKRI, kapal selam KRI Nenggala 402 di perairan Bali pada saat latihan menembak sejak Rabu 21 April 2021. Salah satu media asal Amerika Serikat, The New York Times menyebutkan Indonesia tak punya dana yang cukup sebagai negara yang memiliki ribuan pulau. NYT juga menyebutkan Indonesia tak memiliki dana memadai untuk menghadapi serangan dari kapal penangkap ikan asing. Masya Allah, Masya Allah. Bukan serangan dari kapal perang asing ya. Dari kapal penangkap ikan asing pun, kata New York Times, kita tidak punya dana yang memadai untuk menghadapi serangan mereka. Astagfirullahaladzim. Sebuah negara dengan ribuan pulau berpenghuni, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Angkatan lautnya tidak memiliki dana yang cukup, bahkan ketika negara tersebut harus menghadapi serangan reguler oleh armada penangkap ikan asing dan penjaga pantai. Tulis New York Times, dikutip Jumat 23 April 2021. Prihatin nggak? Media asing bos menulis begitu.
Prihatin nggak? Oke. Prihatin ya. Nah ini presidennya berambisi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, yang katanya menurut para ahli sangat tidak layak. Dari sisi AMDAL, kemudian apalagi paling penting dari sisi pertahanan keamanan negara. Kalau misalnya, mohon maaf nih, auzubillah min dzalik, kalau misalnya ibu kota itu diserang oleh asing, siapa membelain? Orang pangkalan-pangkalan kita, angkatan maksudnya militer kita kebanyakan ada di Jawa. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti soal gini, saya nggak ngerti. Tapi ini menunjukkan sisi prioritas negara kita, pemimpin, penguasa negeri ini betul-betul amburadul. Bener-bener syahwat besar untuk menciptakan prestasi pribadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengorbankan nyawa para prajurit di lapangan, baik karena pertempuran maupun karena masalah teknis seperti Nenggala 402 adalah kezaliman yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Sebetulnya dosa yang sangat besar. Masalahnya adalah apakah mereka cukup sadar? Kita mau tahu nggak berapa sih anggaran memindahkan negara dari Jakarta ke Kalimantan Selatan? Anggaran pemindahan ibu kota 466 triliun 466 triliun saudara. Dan ini diputuskan memang sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi menyerang, bukannya di stop dulu, di pending dulu, alokasikan anggaran untuk kepentingan kesehatan masyarakat, untuk memompa daya beli rakyat supaya ekonomi tetap hidup. Kalau ekonomi tetap mau diperhatikan juga, tapi pentingkan kesehatan masyarakat. Entah bagaimana caranya, alokasikan anggaran untuk kesehatan dengan cukup memadai, ya kan? Lalu beri masyarakat stimulus pergerakan ekonomi, amankan kedaulatan pangan. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi Jokowi dengan Menteri Keuangan dan para menteri-menteri lainnya tetap bergeming, tetap melanjutkan program pindah ibu kota yang berkali-kali dikatakan sama sekali tidak ada urgensinya, sama sekali tidak ada kepentingannya untuk rakyat banyak, kecuali ambisi segelintir manusia, satu orang manusia dan segelintir manusia penjilat di sekelilingnya. Allahu Akbar, ya. Dari mana anggarannya? Macam-macam. Nah, ini ada berita yang, saya menyebutnya bagaimana? Naif atau bayangan. Susah ya. Kepala Bappenas, anggaran pemindahan ibu kota 99% dari swasta. Ya, saya bacain. Ini buat lagi nih, ilustrasinya nih. Waduh, lihat ini. Gedung istana negaranya tuh, berbentuk Garuda membentangkan sayap, dahsyat sekali, luar biasa sekali. Saya nggak tahu secara teknis bagaimana nih kemampuan struktur konstruksi bangunan, nggak ngerti sama sekali, tapi dahsyat dan ambisius. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut dia 99% biaya pemindahan datang dari pihak swasta, hanya sekitar 1% anggaran dari APBN. Sebanyak 99% pendanaan dari swasta, kata Suharso, dilansir dari kompas.id Senin 5 April tahun yang awal bulan ini. Anggaran 1% APBN itu sebagai stimulus bagi investor swasta yang didorong investasi dari badan usaha milik negara dan swasta. Saudara, saya katakan ini seperti naif. Memangnya dia pikir, penguasa pikir swasta itu dermawan apa? Memangnya dia pikir swasta itu punya nasionalisme kuat yang bersedia berkorban gitu buat negara? No, ini bisnis saudara. Ini bisnis. Sebelumnya sampai si Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbaik, itu mengatakan bahwa nanti untuk kepentingan pemindahan ibu kota, pemerintah akan menjual gedung-gedung milik negara, kantor-kantor milik pemerintah yang ada di Sudirman, Tamrin, Kuningan. Dijual pada swasta, uangnya untuk membangun gedung-gedung pemerintahan di
di Kalimantan. Ini hanya dua informasi yang bertabrakan. Nggak tahu berapa hasil jualan gedung-gedung milik pemerintah di 3 kawasan segitiga emas itu. Mungkin dapat 100 triliun atau apa gitu. Kok bisa-bisanya Soeharto Manoarfa mengatakan hanya 1%. Nggak ngerti saya bagaimana cara-cara ngitungnya, tapi ini menunjukkan gila. Nggak ada swasta yang gratis, saudara. Kalau dia keluar 10 perak, dia ingin kembali minimal 1000 perak. Itu hukumnya bisnis. Apalagi hukum bisnis para pebisnis di Indonesia yang super greedy, super serakah. Kembali ke Nenggala tadi, saudara. Apa yang dilakukan anak-anak Hamas di Yogyakarta ini mestinya mampu menyodok nurani para petinggi negeri. Persoalannya adalah apakah para petinggi negeri itu masih punya nurani. Nah, itu persoalan besar. Masihkah punya? Jangan tanya saya. Bukan cuma Jokowi yang bisa berkata jangan tanya saya. Saya pun bisa. Edi Mulyadi pun jangan tanya saya. Apalagi ini mau yang ditanyakan bukan nurani saya, nurani petinggi negeri, ya. Penguasa negeri yang kalau lihat sepak terjangnya memang tidak punya nurani lagi. Ayo, mau pindah ibu kota? Boleh, ya pindah sampean aja. Uangnya gunakan untuk kepentingan rakyat, wahai saudara para penguasa. Gunakan, please pakai nurani kalian supaya kalian bisa memilih prioritas dengan tepat di tengah pandemi seperti ini, ya. Itu aja dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.